Shalom semua, selamat datang di Misa Virtual KKI Atlanta di hari Minggu Advent yang ketiga. Romo pada siang hari ini adalah Romo Sony The Class, SPD dari Iowa, dibantu oleh Deacon Panca dari OLA dan juga para petugas misa di sini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri untuk lagu perarakan. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam bergeluh kesah menantikan penolongnya. Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, membimbing kita untuk senantiasa setia, membuka hati kita, menerima Tuhan yang akan segera datang. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, selamat bertemu untuk kita sekalian. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, tetapi kita semua tetap satu dalam Tuhan yang sama. Tuhan yang mengundang kita semua untuk hadir dalam perjamuan Ekaristi ini. Di hari Minggu Advent yang ketiga ini, kita semua bergembira karena sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan yang telah datang, Tuhan yang akan datang, senantiasa hadir bersama kita secara khusus pada perayaan Ekaristi ini. Karena itu, marilah kita menyiapkan hati kita masing-masing. Kita menyadari akan segala kekurangan kelemahan kita dan mohon ampun dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa sukacita sejati yang dinanti-nantikan umat manusia. Tuhan, kasihani
kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa harapan akan kebahagiaan yang didambakan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa kedamaian hati nurani yang diharap-harapkan oleh umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah, pandanglah umat-Mu yang dengan tekun menantikan perayaan kelahiran-Mu. Bantulah kami agar kami bersukacita karena keselamatan yang seagung ini, dan dengan riang hati merayakan dalam ibadat yang meriah. Dengan perantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Kata Nabi, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Aku diutus untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Tuhan Allah berkenan kepadaku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin pria mengenakan hiasan kepala, dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku.
Tuhan. Aku mengagungkan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab Ia memperhatikan daku, hamba-Nya yang hina ini. Bahagia terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Menurut janji-Nya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhan. Bacaan kedua. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa dan mengucapkan syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Yesus Kristus. Jangan padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Pujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, maka Ia pun akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Roh Tuhan ada padaku. Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Haleluya, haleluya, haleluya. Romo mohon berkat. Diakon, semoga Roh Kudus menaungi diakon untuk mewartakan Injil dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang,
supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Inilah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil ini, dosa-dosa kita dileburkan. Amin. Amin. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, di hari Minggu ketiga Advent ini, kita diajak untuk merenungkan panggilan kita dalam semangat Yohanes Pembaptis, yaitu kita semua dipanggil untuk memberikan kesaksian tentang Yesus. Saya teringat akan cerita seorang pastor ketika dia berkunjung ke Cina. Dia bertemu dengan suatu keluarga yang sudah lanjut usia. Keduanya adalah dokter, suami dan istri adalah dokter. Mereka bertemu waktu mereka bersekolah menjadi dokter. Saling menyukai, jatuh cinta, dan menikah. Sang istri adalah seorang Katolik, sedangkan suaminya bukan. Istrinya selalu meyakinkan dia bahwa suaminya harus menjadi Kristen, menjadi Katolik, dan dibaptis. Tetapi dia selalu menolak. Dia hanya selalu menghantar istrinya ke gereja, tapi tidak ingin dibaptis. Mereka menikah, kemudian beberapa waktu mereka dikarunia seorang anak. Namun dalam suatu kesempatan terjadilah politik di Cina tahun 1960-an. Sang suami bersama dengan beberapa intelektual lainnya ditangkap dan dikirim ke kamp untuk kerja paksa. Perpisahan ini sangat sulit bagi sang istri, karena dia harus bekerja sendiri di rumah sakit berjam-jam pada siang hari, dan pada malam hari dia harus merawat anak mereka satu-satunya. Selain merasa kesepian, dia juga mendapat tekanan dari teman-teman mereka yang bekerja di pemerintahan. Ia diajak untuk menceraikan suaminya, meninggalkan imannya, sehingga dia bisa mendapat kedudukan dalam politik pemerintahan. Tapi semuanya itu dia tolak.
Setiap malam ketika pulang dari kerja, dia selalu mengajak anaknya untuk berlutut dan berdoa dan meminta kekuatan dari Tuhan untuk menanggung segala kesulitan menghadapi tantangan yang sedang mereka alami. Pada akhir tahun 70-an, dia mendengar kabar bahwa suami dan para cendekiawan yang lain sudah dibebaskan dan diizinkan pulang. Ketika hari itu tiba, dia beserta putranya pergi ke stasiun kereta api untuk menjemput suaminya. Yang menarik bahwa cuma dia dan anaknya lah satu-satunya datang sebagai keluarga ke stasiun kereta api untuk menyambut para pria yang dibebaskan itu. Karena mereka yang lain, istri yang lain tidak dapat menanggung perpisahan yang sama, kemudian bercerai dan menikah lagi. Suami yang melihat istrinya dan anaknya itu sangat terharu, terkesan akan kesetiaan dari istrinya. Ia kemudian meminta untuk mengikuti pembinaan iman dan dibaptis menjadi Katolik. Cerita ini bagi saya sangat menyentuh karena kesaksian dari seorang istri ini bisa menggugah hati suaminya yang sebelumnya bukan Katolik, akhirnya dibaptis untuk menjadi Katolik. Sang ibu ini betul-betul menghidupi iman yang dia hayati. Menjadi seorang Kristen, menjadi seorang Katolik, dia sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus. Dia melakukan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Yohanes datang semata-mata untuk memberi kesaksian tentang Yesus sendiri. Masing-masing kita pun, kita dipanggil untuk menjadi saksi dari Kristus. Lalu pembaptisan, lalu tugas kita semua dipanggil untuk menjadi tanda keselamatan, untuk menjadi tanda kehadiran dari Yesus. Dalam kata lain, kita menjadi terang bagi dunia ini. Dalam kehidupan kita pada saat ini, memang tidak gampang menjadi saksi Kristus. Kita harus mengakui bahwa sosok Kristus sendiri pun kadang-kadang terasa jauh. Sinar terang Kristus itu pun seakan menjadi redup. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes dalam Injilnya bahwa di tengah-tengah kamu berdiri dia yang mungkin tidak kamu kenal. Yesus mungkin senantiasa hadir bersama kita, hadir dan berjalan bersama dengan seluruh orang di dunia ini. Tapi tidak semua orang mengenal dia. Kristus yang hadir namun tidak dikenal membutuhkan kita masing-masing sebagai pengikutnya untuk memberikan kesaksian tentang kehadiran Kristus kepada orang lain. Kita tentu akan menjadi saksi Kristus apabila kita hidup dalam terang Kristus. Sebaliknya, kita akan sulit menjadi saksi Kristus apabila kita hidup dalam kegelapan. Kehidupan yang baik, menjadi saksi yang efektif, adalah bagian dari pewartaan Injil. Sebagai orang Kristen, kita senantiasa dipanggil untuk menjalani kehidupan kita masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya teringat akan tulisan dari Paus Fransiskus dalam bukunya, dalam ensiklopedia The Joy of the Gospel. Dia mengatakan begini, bahwa kita orang Kristen, wajah kita itu harus berseri, harus bersuka cita. Janganlah seperti orang yang baru pulang dari penguburan. Ia mengajak kita bahwa kita sebagai orang Kristen, kita hidup dengan terang kasih Kristus. Wajah kita harus mewancarkan Kristus sendiri. Dan tidak menunjukkan kesedihan, stres. Tentu bahwa kita semua mengalami kesulitan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa berjalan bersama kita. Kita percaya bahwa dalam situasi sulit kita pun,
Tuhan senantiasa memberikan terang dan jalan keluar bagi kita. Karena itu, saudara-saudara sekalian terkasih, pada hari Minggu ketiga ini, hari Minggu gembira, hari Minggu yang bersukacita ini, masing-masing kita diajak sekali lagi untuk membaharui panggilan kita menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam lingkungan kita, dalam kelompok kita, dalam gereja kita. Seperti keluarga orang tua orang Cina tadi, ibu tadi, yang senantiasa setia kepada imannya, dan akhirnya mampu meyakinkan suaminya untuk dibaptis. Dia telah menjadi saksi Kristus, dia telah menjadi terang Kristus. Kita pun senantiasa dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Hari ini kita diajak untuk membaharui kembali panggilan kita seperti Santo Yohanes Pembaptis. Kita dipanggil untuk memberikan kesaksian. Hanya dengan itu, kita semua layak disebut orang Kristen karena kita memancarkan kehidupan kita dengan sukacita. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Saudara-saudara terkasih, setelah kita mendengarkan permenungan ini, marilah kita menjawab panggilan kita dengan menyatakan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan berdoa, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat, saudara-saudara terkasih, meskipun Kristus sepertinya tidak tampak dan seakan jauh dari kita, namun Ia senantiasa hadir bersama kita. Maka marilah kita berdoa agar terang keselamatan Tuhan senantiasa menyinari hidup kita dan kehidupan dunia. Umat menjawab, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk gereja Katolik dan semua gereja Kristiani. Semoga semua gereja memberi kesaksian tentang kehadiran-Mu oleh usaha mereka untuk bersatu dan oleh respek mereka bagi hati nurani orang, tetapi lebih-lebih oleh harapan mereka pada hari depan yang akan Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk seluruh umat Kristiani. Semoga umat-Mu selalu penuh kegembiraan, bahagia dan tenang di tengah-tengah ketegangan, sebab Engkau telah membawa pengampunan dan hidup bagi kami dan membuat kami hidup dalam kasih-Mu. Semoga kegembiraan kami menjalar kepada orang lain. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa lagi kepadamu untuk seluruh umat Kristiani dan untuk semua orang yang mencari Engkau dengan tulus hati. Semoga umat Kristiani menurut teladan-Mu membawa pembebasan bagi para tahanan, memberi makan dan minum kepada kaum miskin, memberi semangat baru kepada mereka yang patah hati. Semoga dengan demikian
Mereka mewartakan kabar baik kepada orang-orang sederhana. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk diri kami sendiri. Semoga kami menjadi persekutuan iman dan kasih, persekutuan yang penuh belas kasihan, saling menghargai dan melayani, persekutuan yang bersatu dan saling berbagi, sehingga kami masing-masing merasa bertanggung jawab atas yang lain. Semoga dengan demikian orang melihat bahwa Engkau berada di tengah-tengah kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Kami berdoa bagi Bapak Dominikus Tom Suciadi yang telah Kau panggil mendahului kami 9 tahun yang lalu. Ya Bapa, ampunilah segala dosanya dan terimalah ia dalam pangkuan kasih-Mu. Karena belas kasih dan kerahiman-Mu, semoga ia memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Ya Tuhan Allah kami, Engkau mengetahui akan kebutuhan kami, Engkau mengetahui juga akan kelemahan kami masing-masing. Semoga kami dapat menjangkau Engkau dengan sukacita dan bisa menggenggam tangan-Mu dan berjalan bersama-Mu di jalan-Mu. Kami mohon ini dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, maka ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti, cukup persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon, semoga kurban ini yang merupakan tanda bakti kami, senantiasa kami persembahkan kepadamu. Wujudkanlah sepenuhnya dalam diri kami, karena penyelamatanmu yang sudah dimulai dalam misteri kudus ini. Dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya.
Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, sebab Engkau menjanjikan juru selamat yang akan membebaskan umat manusia. Dialah Adam baru yang akan datang ke tengah kami untuk memulihkan persahabatan kami dengan Dikau yang telah dirusak oleh dosa Adam. Dialah juga yang akan menyempurnakan persahabatan itu dalam diri kami bila ia datang kembali pada akhir zaman. Dari sebab itu, sekalian ciptaan berbakti kepadamu, semua orang yang sudah diselamatkan, menghormati dan memuji Engkau bersama himpunan para kudus. Kami pun menggabungkan suara dengan paduan para malaikat dan melambungkan nada pujian kemuliaan bagimu dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Allah, seluruh isi surga dan bumi menyembah Dikau. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Tuhan Raja Malaikat, Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam peran ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita.
Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan uskus kami, Michael, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama dengan Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan perantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami,
tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan rasulah kami, supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Kristus. Salam damai, salam damai, salam damai. Salam damai Tante Vera. Salam. Yang menghapus dosa dunia. Dosa dunia. Yang menghapus dosa dunia. Saudari-saudara terkasih, inilah Yesus, anak domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang pada perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bagi umat yang mengikuti misa secara online, marilah kita mendoakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. The body of Christ. The body of Christ. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus.
Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Cintamu Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Murah, semoga oleh daya ilahi sakramen ini, kami semua dibersihkan dari cacat celah. Dengan demikian, kami siap menyambut hari raya kedatangan Putra-Mu. Dengan perantaraan Yesus Tuhan kami, yang hidup berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Minta waktu untuk pengumuman sebentar, Romo. Ya. Ya. Selamat siang semuanya yang di gereja dan juga yang partisipasi lewat Zoom. Pertama, terima kasih untuk semuanya yang minggu lalu berpartisipasi dalam karya bakti KKI, Mercy Care Snack Bags. Jadi kelihatannya yang terkumpul kurang lebih 150 bag. Jadi kemarin Debbie dan Deacon Panca sudah memberikan semuanya ke Mercy Care dan nanti akan dibagi-bagikan ke homeless di sekitar Atlanta. Jadi terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Tunggu karya berikutnya. Yang kedua, untuk Misa Natal KKI akan diadakan tanggal 25 Desember, hari Jumat, jam 1 siang. Jadi mohon disebarluaskan
25 Desember, hari Jumat, jam 1 siang di gereja. Jadi bagi yang bisa datang, diharapkan untuk datang ke gereja dan kita merayakan Natal, misa Natal bersama-sama di gereja. Dan bagi yang tidak bisa bergabung lewat Zoom online. Dan yang terakhir, terima kasih Romo Sony yang telah memimpin misa kita hari ini. Tak disangka kita bisa bertemu kembali. Ya, mungkin bagi sebagian dari kita, terakhir kita ketemu Romo Sony 4 tahun yang lalu ya di KKI Jamboree New York ya. Setelah itu Romo Sony tidak pernah datang ke Atlanta lagi. Tapi kita bersyukur hari ini bisa bersama-sama bersama Romo Sony dan mungkin di hari ke depan kita bisa merayakan misa lewat Zoom atau Romo Sony nanti datang ke sini kalau situasi sudah memungkinkan. Terima kasih dan selamat berhari Minggu. Kalau boleh sedikit tambahan. Terima kasih Romo Sony dan juga suster yang mendampingi, membantu di sana. Terima kasih. Senang bisa lihat Romo Sony, paling enggak kita tahu bahwa Romo Sony sehat. Terima kasih. Dan, terima kasih. Iya, tadi homilinya bisa menjadi renungan buat kita, buat umat, terutama umat KKI Atlanta yang hari ini hadir, bahwa kita sebagai orang Kristiani yang menunjukkan sukacita kita, terutama atas kedatangan Juru Selamat kita yang akan kita rayakan. So to the children, the message of Romo Sony into this gospel that we are to be a joyful people, right? Especially in our anticipation welcoming our Savior Jesus. And actually, I like to share a little bit that the Mazmurnya sebetulnya hari ini adalah Kidung Maria. Okay, the responsorial psalm, actually to this responsorial psalm, is the Canticle of Mary, which is the Magnificat, which is actually, if we enter our church, over the door, over the entrance door, it says, "My soul proclaims the greatness of the Lord." And that's the most beautiful praise, song of praise to our God. My soul proclaims the greatness of the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior. Try to say that canticle, at least that part, every morning or every night. And I'm sure by the time of Christmas, our soul will rejoice. Amen. Terima kasih Romo sekali lagi. Terima kasih ya. Baik ya, sebelum berkat penutup, saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk undangannya bisa merayakan misa secara online. Terima kasih untuk Diakon Panca, untuk Bapak Robert, dan juga Yosiko yang mengorganize misa online ini. Terima kasih, saya sangat senang. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita bisa bersama-sama bertemu dalam Tuhan dalam Penekris ini. I also am very happy to be with you today, to celebrate Mass with you. And I wish you also to be the joyful people, as we are called to be. Sebelum kita menutupinya, mari kita berdiri dan menerima berkat Tuhan. Kita tundukkan kepala. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah meneguhkan iman saudara-saudari dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan putranya. Amin. Amin. Semoga Allah memenuhi hati saudara-saudari dengan harapan yang kokoh dan kegembiraan yang sejati. Amin. Amin. Semoga Allah mendorong saudara-saudari supaya selalu mengamalkan cinta bakti yang suci. Amin. Amin. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbingi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan dan muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Syukur kepada Allah.
Dengarkanlah Maria, terima salahku. Dengan pujian syukur serta nyanyianku, terpilihlah Engkau, terpanggillah Engkau, menjadi Bunda Yesus, Sang Juru Selamatku. Dengan sebuah kau terima tugasmu, menjadi Bunda Yesus, Sang Juru Selamatku. Terpujilah di seluruh dunia, Engkau tetap setia selama hidupmu. Thank you, thank you, thank you, thank you. You all come back now. Thank you. Mau Terima foto kasih. Terima nggak? kasih juga yang online. Mau foto. Foto nggak, Om? Picture yang jambon-jambon katanya mau di picture. Take picture, Yos. Iya, iya. Oke. Romo sama Suster, masuk dulu Romo. Oke. Ayo Ini ya? Suster. Suster. Satu. Suster, ini suster siapa? Ini Suster Aprilia. Suster perkenalkan diri, Suster. Aprilia. Aprilia. Kebetulan tinggal di satu daerah Kabupaten Pati. Salam Oke. kenal, suster. Oke, Romo, Suster. 1, Oke. 2, 3, senyum. Senyum ya. 1, 2, smile. Thank you. Thank you. Okay, now Kur. Oke, baiklah kita. Kur. Oke, 1, 2, smile. Ini. Iya. Oke. Itu aja. Kamu Yuk. nanti kan sama Yosiko dibagi-bagi kayaknya. Ayo ini. Ci Grace. Tante Julia, where are you? 1, 2, smile. Ya, oke. Thank you. Ayo Tante Julia, Om Rudy, good to see you from Seattle. 1, 2, smile. Oke, Tante Vera. Thank you Tante Julia. Tante Vera ya. 1, 2. Tunggu. Oke, nanti bisa. Jela. 1, oh you're so pretty. Oh, you are a big sister now. Yeah. Sit down. Can you sit down? Where's your little brother? Smile. Oke. Little brother-nya nggak tahu kemana, Jela. Tante Yana. Oh, ini siapa? Yana, Tante Yana. Bukannya ada di sini tadi? Smile. Hey, kamu mesti datang nge-bag kolektor loh. Tante Andre. Wah, ini. Congratulations, Andrew. Andrew, congratulations. Where's Andrew?
Andrew. He's not di hostnya kerja. He's gone to work. Itu Andrew di belakang ya? Bukan, trainer itu. Itu Andrew. Andrew, that's Andrew. Oh, that's Andrew. Oh, Andrew. You look like trainer. Smile. 1, 2. Ditunggu partinya ya. Ya, visual. Mana nih Ola? Oh. Ah, ini dia. Berarti Can you kita come kameranya closer, Robert. guys? Ola, lihat dari Ko Robert dari lektor punya kamera. Oh, situ. Yang itu, yang biru. Enggak ke sini. Kok abis Ola orangnya hilang? Sini Marki. Marki, hey, show yourself. Jamie, don't touch that. Come here. Okay. Do you see yourself in the camera? Okay, make sure you see yourself in the camera. 1, Jamie. 1, 2, smile. Stay still. Stand back. Stand back. Jamie, stand back. Stand back. Smile. Back up. Om, lihat itu, lihat kayak Ko Robert. Bukan di situ, Om. Lihat kameranya lektor. Yang Nggak bisa. Smile. Belum gue baca instruksinya, baru dapat tadi. Baru datang langsung pasang gini. Wah. udah. Oke, thank you semuanya. Okay, thank you. Happy Sunday. Bye. You'll Thank come back you. now. Bye. Bye. Thank you semuanya. Jela, where's your brother? Let me see Aiden. Oh, look at that. Cik, datang tuh. Aiden. Oh, Jela. Look at the camera. Oke. Mana, Cik? Nah, bye, Cik. Oh, tuh. Nah. Oh, kelihatan. So sweet. Thank you. Happy Sunday. Bye, Jelang. Bye, Aiden. Bye, Cik. Bye, Cipita. Bye. Bye-bye.